Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10. Masih bersama saya Atis Sulastri. Pada hari ini kita akan membahas tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul saat usianya 40 tahun pada malam hari tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril datang membacakan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan menulis, membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, maksud bacalah di sini tidak hanya yang akliyah tapi kauniyah juga. Tidak hanya yang tertulis tapi juga tidak tertulis, seperti di lingkungan sekitar, di alam sekitar gitu ya, membaca. Artinya kita harus memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis, yaitu yang kita pahami di sekitar kita. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak mulia. Ini yang utama yang akan Rasulullah SAW ajarkan atau dakwahkan kepada umat manusia. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak mulia. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Strateginya ada dua. Yang pertama, dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nah, yang pertama Rasulullah lakukan, Rasul tidak langsung berdakwah secara terang-terangan ya, tapi sembunyi-sembunyi dulu. Kenapa? Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Rasul SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat dulu, kepada istrinya, kepada teman-temannya. Nah, ada orang-orang pertama yang masuk Islam, yaitu yang disebut as-sabiqunal awwalun. Siapa saja orang-orangnya ya? Yang pertama Siti Khadijah, istrinya. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, adik sepupunya. Yang ketiga Zaid bin Harisah, membantu yang diangkat menjadi anak. Dan yang keempat adalah Abu Bakar Siddiq, yaitu sahabatnya. Jadi yang pertama masuk Islam atau yang disebut as-sabiqunal awwalun itu ada 4 ya, yang tadi sudah disebutkan. Nah, setelah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, sebagaimana telah mendapatkan wahyu dari Allah SWT agar Rasul SAW melakukannya dengan terang-terangan. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 214-216. Apakah dakwah Rasulullah SAW berjalan lancar? Tidak ya, tentunya ada penolakan-penolakan, bahkan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Ini Rasul saat mendapatkan wahyu untuk mendakwahkan secara terang-terangan, Rasul langsung mengajak pamannya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Namun keduanya jelas-jelas menolak ajakan Rasulullah SAW. Tapi Rasul tidak gentar. Rasul terus-menerus mendakwahkan, mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam. Dan kenyataannya banyak orang yang memeluk agama Islam.
Melihat semakin banyak yang memeluk agama Islam, ini Abu Lahab dan Abu Jahal, serta Abu Sufyan, kalangan bangsawan, juga pemuka Quraisy lainnya, gerah gitu ya, khawatir, sehingga mereka meminta para penyair untuk mengolok-olok Rasul SAW melalui syair yang mereka buat. Jadi Rasulullah ini diolok-olok, selain diancam juga diolok-olok melalui penyair-penyair yang membuat syair. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW itu sindiran atau cemoohan itu masih ramai dibuat syair. Jadi dalam bentuk syair kalau dulu. Nah, selain itu mereka juga menuntut mukjizat untuk ditampilkan seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Untuk kepada Rasulullah, apa mukjizatnya, segera tampilkan gitu, seperti menghidupkan orang yang sudah mati, menghalau bukit-bukit yang mengelilingi Makkah, memancarkan mata air yang lebih baik dari Zam-Zam. Padahal sudah jelas dulu pun saat mereka ditampilkan mukjizat-mukjizat dari nabi-nabi yang terdahulu, mereka hanya beriman sementara, setelahnya kafir kembali gitu. Nah, sudah jelas ya, mukjizat Nabi Muhammad ya kitab Al-Quran gitu. Tapi karena orang kafir Quraisy itu banyak sekali alasan, mereka ingin ini, ingin itu, makanya Rasulullah SAW tetap sabar, tetap terus berjuang dengan para kaum muslimin. Nah, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah tadi pertama menentang ya. Itu karena apa? Karena kesombongan dan keangkuhan. Yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Jadi terlalu mengagung-agungkan budaya leluhur, padahal tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Kaum kafir Quraisy itu terkenal sekali dengan angkuh, sombong, terus merasa apa yang dia lakukan itu benar gitu. Tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Sudah jelas saat pemuka-pemuka kafir Quraisy seperti bangsawan dan pemuka-pemuka agama yang tinggi di kafir Quraisy memeluk ajaran Nabi Muhammad SAW, sudah jelas eksistensi mereka pada politik saat itu akan menurun. Makanya mereka tidak mau memeluk agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini, karena eksistensi dan persaingan kekuasaan. Nah, selain itu, Nabi dan pengikutnya ini diboikot nih dari semua hubungan perkawinan dan perdagangan dengan kafir Quraisy. Ini ditandai dengan perjanjian yang dibuat oleh kafir Quraisy, ditandatangani dalam bentuk piagam, terus digantungkan di Ka'bah. Pemboikotan ini lama, berlangsungnya selama 3 tahun pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW. Apakah tidak merugikan? Sangat merugikan. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Nah, bagaimana cara meringankannya? Rasulullah SAW dan kaum muslimin pindah akhirnya ke suatu lembah di luar kota Mekah. Begitu banyak ya dakwah yang dilakukan Rasulullah, perjuangannya, kesabarannya saat dicemooh, diludahi, dilempari kotoran, begitu banyak. Tapi Rasulullah SAW manusia sempurna saja, jarang mengeluh gitu, tidak mengeluh sama sekali bahkan. Padahal Allah sudah menjamin gitu ya. Silakan kamu meminta apapun saat kamu kesal, meminta agar ditimpakan azab kepada kaum kafir Quraisy, tapi Rasulullah tidak pernah meminta azab kepada Allah untuk kafir Quraisy. Apa yang dilakukan Rasul tetap terus-menerus sabar untuk mendakwahkan agama Islam sampai akhir hayatnya. Nah, banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah tetap optimis, tetap berjuang, yakin kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, Rasul yang sangat tangguh, yang sangat sabar. Kita pun sebagai umatnya harus begitu, harus sabar, harus tangguh dalam menghadapi semua ujian hidup. Terima kasih untuk materi kali ini. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kebaikan Rasulullah SAW, perjuangannya,
tetap bisa dipertahankan oleh kita selaku umatnya sampai akhir hayat. Semoga dapat menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.